Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Rocky Suzuki. Jadi Bapak Ibu yang lagi nyari mobil Suzuki-nya bisa langsung hubungi ke nomor Rois atau dicek di deskripsinya. Kali ini kita ngebahas apa nih, Bapak Dio? Kita bahas aja gimana caranya kalau misalkan orang-orang atau teman-teman ada rencana pembelian mobil Suzuki dengan cara kredit, dan seperti apa tahapan proses kreditnya, syaratnya apa aja, serta sampai dengan tahapan STNK-nya berapa lama jadinya. Betul, oke. Nah, ini kebetulan kita lagi sama SPP saya nih, Bapak Dio Alvin Sadewa. Kita bakal ngebahas tentang proses kredit dan lain-lain nih. Nih, Bapak Dio, saya mau nanya nih. Apa, Yus? Untuk proses kredit itu syarat-syarat dan ketentuannya itu apa aja sih, Pak? Untuk proses kredit, yang pertama yang harus disiapin sama teman-teman adalah KTP suami istri kalau misalkan teman-teman sudah berkeluarga, serta NPWP. Nah, prosesnya seperti itu dulu. Tapi kalau misalkan teman-teman belum berkeluarga, misalkan ya masih di bawah 25 tahun dan berkeluarga, berarti selain KTP diri sendiri, dilengkapi juga KTP kedua orang tuanya sebagai penjamin ya, karena belum berkeluarga, dan juga NPWP-nya. Nah, habis itu diproses SLIK dulu tuh. SLIK itu adalah sistem layanan informasi keuangan, dia sama seperti proses BI checking. Jadi dicek dulu nama calon debiturnya. Kalau misalkan emang debiturnya udah lolos, nanti baru lengkapin data-data selanjutnya. Proses cek BI-nya berapa lama? Cek BI kurang lebih sekitar 1 sampai dengan 2 hari. 1 sampai 2 hari cek BI-nya selesai, baru teman-teman ngelengkapin data yang lainnya untuk proses survei. Seperti itu. Dan ingat, sebelum cek BI checking, biasanya leasing-leasing minta SPK dulu. Jadi bikin dulu surat pemesanan kendaraannya sama Mas Rois, habis itu baru lengkapin KTP, suami istri, kakak, dan juga NPWP untuk cek BI checking. Oh, untuk BI checking berarti kita butuh ini ya, surat booking kendaraan dulu berarti ya? Iya, SPK-nya itu. Kalau nggak ada SPK-nya, biasanya leasing nggak mau cek BI checking-nya. Gitu. Nah, kalau misalkan BI checking-nya lolos, nanti habis itu baru lengkapin persyaratan-persyaratan kredit yang lainnya. Yang pertama, yaitu lengkapin PBB, bukti kepemilikan rumah. Tapi kalau misalkan sewa, siapin untuk bukti sewanya, kayak kwitansi penyewaan atau yang lainnya. PBB bisa diganti dengan akte, apa namanya? Akte kepemilikan. Akte kepemilikan, bisa juga AJB, gitu. Atau kalau misalkan emang rumahnya masih girik, juga bisa lengkapin giriknya. Nah, selain itu juga lengkapin slip gajinya, terus juga rekening 3 bulan terakhir. Kalau misalkan teman-teman yang usaha, siapin SIUP atau NIB-nya, dan juga bukti transaksi usahanya, seperti nota-nota bond atau juga laporan keuangan per bulannya. Gitu. Nah nih bos, ini kan untuk proses kredit perseorangan ya, jatuhnya ya. Nah, kalau untuk proses kredit untuk perusahaan itu gimana bos? Proses kredit perusahaan yang pertama adalah untuk pengecekan BI checkingnya, dia harus melengkapi seluruh KTP direksinya untuk pengecekan BI checkingnya. Habis itu baru lengkapin persyaratan-persyaratan yang lain. Persyaratannya memang cukup lama, cukup banyak sih, dan syaratnya juga prosesnya juga cukup lama dibanding sama perorangan. Jadi kalau misalkan emang ternyata nanti mau pengadaan kredit atas nama perusahaan, langsung kontak aja ke nomor telepon deskripsi, nanti persyaratan lebih lengkapnya di WhatsApp di situ. Tuh, tapi yang pastiin kalau misalkan emang mau proses dengan atas nama perusahaan, pastiin semua direksinya itu BI checkingnya clear dan semua datanya ada. Paling utama adalah NIB beresikonya juga sudah ada. Wah, berarti sekarang untuk proses perusahaan itu butuh NIB berisiko ya, nggak bisa NIB biasa ya? Karena kalaupun nanti di leasingnya lolos, nanti di proses STNK-nya nggak lolos, karena proses STNK sekarang nggak bisa pakai NIB biasa ataupun pakai SIUP, harus NIB beresiko. Gitu. Nah, kita balik lagi ke proses kreditnya. Proses kreditnya, kalau misalkan emang ternyata nanti pada saat survei data sudah lengkap yang disebutkan di awal tadi, kayak PBB-nya sudah ada, rekening 3 bulannya juga udah ada, slip gajinya ada, terus seperti persyaratan mandatori yang tadi udah lengkap semua. Nah, baru tuh setelah disurvei dimasukin atau diinput sama surveyornya. Nah, prosesnya kurang lebih berapa lama sampai dengan jadi PO? Kurang lebih sekitar 2 sampai 3 hari setelah datanya lengkap. Itu proses kreditnya. Nah, kalau misalkan sudah keluar PO, ya customer udah atau teman-teman udah langsung bayar aja total DP-nya ke Mas Rois. Gitu ya. Oh, itu gitu ya teman-teman. Kalau udah PO dan udah bayar total DP,
mobil bisa dikirim sekitar 2 sampai dengan 3 hari kerja karena kita harus pasang kaca film dan juga PDI. PDI itu pre-delivery inspection, pengecekan mobil biar siap pesta sebelum pengiriman. Gitu. Tuh, teman-teman, untuk proses kreditnya seperti itu. Nah, Bos, kita mau nanya untuk STNK dan plat itu prosesnya berapa lama, Bos? Dari pengiriman mobil biasanya itu, Bos? STNK prosesnya bukan dari pengiriman mobil ya. Kalau bukan misalkan dari customer mobil. pembelian cash dari hari dia transfer full pelunasan, atau kalau misalkan emang pembelian kredit dari pada saat PO dan juga total DP-nya sudah masuk ke kita. PO dari leasing ada, total DP-nya sudah transfer, nah dihitungnya dari situ. Berapa lama? Kalau untuk mobil CKD, khususnya di Suzuki, mobil CKD itu ada All New R3, XL7, You Carry Pickup, itu kan CKD itu yang pembuatannya di Indonesia. Nah, itu proses STNK-nya kurang lebih sekitar 14 sampai 21 hari kerja, di mana Sabtu Minggu dan tanggal merah tidak terhitung. Gitu. Kalau untuk CBU, Bos? CBU-nya 30 sampai 40 hari kerja, di mana tanggal merah dan Sabtu Minggu tidak terhitung. CBU di Suzuki itu Grand Vitara, Baleno, Espresso. Ya, gitu ya. Gitu. Jadinya proses teman-teman, STNK-nya. tuh untuk proses STNK kredit tuh apa yang tadi dijelasin sama bos kita nih, Bos Dio, seperti itu. Jadi teman-teman nih yang lagi nyari mobil baru Suzuki bisa langsung kontak di deskripsinya, Bos ya. Terus juga kita mau ngasih info bahwa selama ada perhelatan IMS sampai dengan tanggal 23 Februari ini, kita masih ada bonus-bonus tambahan. Contohnya, apa itu, Bos? New Carry Pickup dapat e-money sebesar 1 juta, terus R3 dan XL7 dapat Breezy itu senilai 1 juta ya? Terus juga Espresso juga dapat Breezy 2 juta. Untuk Grand Vitara-nya dapat Breezy 3 juta. Jadi buat teman-teman yang ada rencana pengadaan mobil Suzuki-nya, cepet dipesan sampai dengan tanggal 22 ya. Jangan sampai mepet tanggal 23 karena nanti kita buat registrasi ke IMS-nya nanti tersendat. Seperti itu, jangan lewatkan. Sayang, Breezy 3 juta udah bisa nyampe ke Aceh tuh. Betul tuh. Jadi lumayan tuh buat pulang kampung ya kan. Buat bayar-bayar tol atau buat mudik, jadi lumayan, nggak perlu mikirin itu lagi. Kalau pesan mobilnya sebelum tanggal 23. Betul. Apalagi, Bos? Selain itu juga untuk pemesanan di bulan ini, untuk Espresso juga ada tambahan e-money senilai 2 juta rupiah. Untuk New Carry Pickup-nya ada tambahan e-money 1 juta dan juga dapat free voucher buah ban untuk pembelian New Carry Pickup, dan juga untuk Grand Vitara dapat voucher MAP sebesar 3 juta rupiah. Main voucher MAP-nya bisa buat beli baju lebaran. Woi, berarti kalau untuk pembelian sampai tanggal ya minimal 22 ya lah ya, Bos ya, itu banyak bonusnya ya. Iya. Ya Espresso itu kalau dihitung-hitung totalnya bisa 4 juta. 4 juta. Terus pickup carry bisa 2 juta. Betul. Terus untuk Grand Vitara totalnya bisa 6 juta 6 ya, Bos juta. ya? Jadi kalau misalkan teman-teman beli Grand Vitara sebelum tanggal 23, teman-teman dapat e-tol 3 juta, dapat voucher belanja MAP 3 juta. Jadi kalau misalkan buat pulang kampung, e-tolnya aman, baju baru juga aman. Kurang apa lagi itu ya? Kan udah lumayan banget itu tuh. Jadinya buruan bagi yang lagi cari unit untuk mobil Suzuki-nya, mumpung nih kita lagi ada event internasional dan bonus hadiah yang berlimpah. Jadi langsung segerakan aja pemesanan, langsung dicek di deskripsinya untuk WhatsApp ke nomor saya. Oke. Itu. Ada lagi, Bos? Kira-kira apa lagi nih, Bos? Ada, untuk stok banyak. Jadi buat teman-teman yang ragu sama Mas Rois untuk pembelian unitnya, datang aja langsung ke Jalan RE Marta Dinata nomor 59 Cipayung Ciputat, Tangerang Selatan. Pilih mobilnya tuh di belakang banyak. Wah iya, Bos, ini mobilnya ada Baleno, ada R3, ada XL7, pickup carry Grand Vitara, terus juga yang lain-lainnya ya, Bos ya. Lengkap deh. Sejabodetabek kita showroom paling lengkap. Tuh, jadi buruan lagi ya. Buat cek-cek atau mau pilih-pilih warna bisa langsung datang ke showroom nih, ya kan? Showroomnya di Jalan RE Marta Dinata nomor 59 Ciputat, Tangerang Selatan. Nah, Bos, mau nanya, kalau untuk test drive itu bisa nggak, Bos, disamperin ke rumah atau ke tempat kerja nih yang nggak bisa datang ke showroom, Bos? Untuk ketersediaan test drive, kalau misalkan mau janjian di luar, kita kebetulan hanya tersedia 2 test drive, yaitu XL7 dan juga All New R3. Tapi kalau misalkan untuk unit tipe lain, datang aja ke showroom, nanti bisa test feeling di sini. Test feeling, tuh jadinya udah dari sekarang untuk info pemesanan mobil Suzuki barunya. Oke. Ya, udah sekian aja, Bos ya, gitu untuk kita ngobrol-ngobrol santai di sore hari ini, ya kan.
Semoga Bapak Ibu yang nonton channel Rois banyak rezekinya bisa mesen mobil bareng, bisa mesen pembelian sama Rois ya. Kian aja, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke tetangga, teman-teman, atau saudara yang lagi cari unit mobil waris rezekinya. Sekian dari Rois, salam undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,